Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelas 1 Logistik A dengan NPM 1822423. Nah, kali ini saya menyampaikan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam era digital seperti sekarang ini. Nah, kali ini saya akan membahas etika dan logika dalam berita palsu di media sosial. Bagaimana mempelajari dampak berita palsu dan bagaimana berpikir logis dapat membantu mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang menyesatkan. Setiap hari kita kan membuka ponsel, terus juga membuka Instagram, Facebook, TikTok ataupun Twitter. Dan dalam hitungan detik pun juga kita disuguhi berbagai informasi. Ada yang beberapa yang lucu, menginspirasi, informatif, namun tidak jarang pula yang mengejutkan bahwa mengkhawatirkan. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, apakah informasi ini benar atau jangan-jangan ini hanyalah berita palsu? Nah, kali ini kita akan mendefinisikan dan menjelaskan tersebut. Mengapa media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Ia bisa juga menjadi alat edukasi, tetapi juga dapat menjadi sumber disinformasi yang membahayakan. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah menyebarnya berita palsu atau hoax. Yang menurut data dari berbagai survei nasional dan internasional, sebagian besar pengguna medsos pernah terpapar berita palsu dan lebih dari separuhnya di antara percaya terhadap informasi tersebut, bahkan ikut menyebarkannya. Mengapa hal ini berbahaya? Karena berita palsu itu bukan sekedar kesalahan informasi, tapi bisa mengancam keharmonisan sosial, menciptakan kepanikan, merusak reputasi hingga menyebabkan kerugian ekonomis atau psikologis. Karena itu, kita perlu membahas dua hal yang penting yang bisa menjadi senjata kita menghadapi serbuan. Informasi menyesatkan ini adalah etika dan logika. Apa itu? Berita palsu dan dampaknya. Berita palsu atau hoax adalah informasi yang sengaja dibuat menyesatkan, menipu, atau memprovokasi emosi. Tujuannya bisa bermacam-macam. Yang pertama, keuntungan politik, uang, atau bahkan hanya sekedar hiburan gelap. Apa sih dampaknya? Ada beberapa dampak. Yang pertama secara sosial, psikologis, secara politik, dan secara ekonomi. Nah, di mana letak etika kita? Etika adalah tentang tanggung jawab moral atas tindakan kita di media sosial. Ini berarti bertanggung jawab atas apa yang kita baca, percayai, dan bagikan. Saat kita menyebarkan berita palsu, kita melanggar nilai etika sebagai warga digital yang bijak. Yang pertama, kita melanggar prinsip kejujuran, kita merusak reputasi orang lain, kita mengorbankan kepentingan publik. Inilah mengapa penting untuk memiliki kesadaran etis. Ya, kita harus bertanya juga, kalau saya bagikan berita ini, apakah akibatnya bagi orang lain? Etika menuntut kita tidak hanya orang tahu mana yang benar dan salah, tetapi juga peduli atas dampak dari setiap tindakan digital kita. Nah, kalau etika adalah hati nurani, maka logika adalah akal sehat kita. Di era digital ini, kita harus mampu berpikir logis dan kritis. Mengapa? Karena banyak berita palsu, memanipulasi emosi, bukan fakta. Tetapi logika membantu kita tidak langsung mempercayai karena berita itu bikin marah, takut, atau senang. Mari kita lihat contoh-contoh logika dasar yang dapat membantu kita. Nah, yang pertama adalah evaluasi sumber. Nah, sumbernya itu dari mana? Dari sumber terpercaya kah atau enggak? Dan yang kedua adalah konsistensi fakta. Apakah berita tersebut isinya logis dan konsisten? Terus yang ketiga adalah argumentasi valid. Apakah alasan yang digunakan masuk akal atau menggunakan fallacy seperti generasi berlebihan? Sebagai contoh, semua pejabat itu korup. Nah, statement tersebut apakah benar atau ada faktanya atau gimana? Dan yang keempat adalah cek konteksnya. Apakah gambar atau video itu benar-benar relevan dengan berita itu atau cuma diambil dari peristiwa lama lalu diberi narasi baru. Nah, dengan berpikir logis ini, kita bisa mengenali ciri-ciri hoax dan tidak mudah terjebak. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah jangan langsung percaya dan sebarkan. Yang kedua, gunakan empati digital. Yang ketiga, edukasi diri dan orang sekitar. Dan keempat, ya kalau bisa kita laporkan konten hoax tersebut, ya lebih baik dilaporkan.